awal dan akhir daripada Ramadan. Tidak boleh inisiatif personal ataupun institusi ataupun perkumpulan masyarakat tertentu kami akan memulai dan kami akan mengakhiri Ramadan. Tidak boleh. Ini ibadah jamaiyah, sebagaimana peperangan ataupun perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam. Maka tidak boleh memulai perang atas inisiatif kelompok dan faksi di dalam tubuh kaum muslimin. Haruslah peperangan tersebut diputuskan oleh Amirul Mukminin atau siapa yang memimpin kaum muslimin pada saat itu. Dalam hal ini adalah pengumuman perang itu oleh kepala negara. Maka inilah khilaf yang syarr, inilah khilaf yang buruk. Tatkala memulai puasa di satu wilayah, satu kampung, satu kota, ataupun satu masjid, berbeda antara para jamaah. Sebab satu kampung berbeda penanggalan puasa, berarti satu jamaah masjid berbeda waktu puasa mereka. Dan akan berbeda juga dampaknya antara suami dan istri. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa apa kabar? Alhamdulillah, bahagia sekali menemui antum sekalian di rumah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sekalian sehingga kita bisa melewati gelombang daripada wabah corona ini dalam keadaan selamat, sehat, dan kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani tahun ini seperti para syuhada. Bagaimana seandainya setiap negara berbeda hasil pengamatan ru'yahnya? Apakah cukup dengan satu pengamatan ru'yah berlaku untuk seluruh dunia Islam, ataukah masing-masing dunia dan negeri kaum muslimin memiliki ru'yah? Asal daripada ru'yah ini, satu pengamatan ru'yah berlaku atas seluruh dunia Islam. Kenapa? Dilihat dari keumuman dalil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kapan sebenarnya puasa dimulai? Puasa dimulai oleh Nabi SAW dalam hadis, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Puasalah kalian adalah bentuk umum dalam ilmu ushul fikih bahwa dalil ataupun nas ini sifatnya adalah mutlak ataupun umum, berlaku untuk sekalian kaum muslimin. Bahkan para imam madhab mengatakan cukuplah hilal Ramadan disaksikan oleh satu orang, dan Nabi SAW mempercayakan untuk memulai puasa ini dengan pengamatan seorang badui. Tatkala datang mengabarkan bahwa dia melihat hilal, Nabi SAW bersabda, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Apakah engkau bersyahadat? Apakah engkau Islam? Maka dia mengatakan ya. Maka Nabi SAW menyuruh Bilal azan ataupun umumkan kepada manusia bahwa sesungguhnya besok puasa, yang menunjukkan pengamatan satu orang berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Maka seharusnya satu pengamatan hilal yang telah diumumkan oleh negeri di antara negeri kaum muslimin berlaku puasa untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hasil pengamatan satu orang berlaku untuk puasa bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kata Nabi SAW bahwasanya puasa itu yauma yasumun nas. Ya, bahwasanya puasa itu adalah yauma yasumun nas, adalah di hari orang-orang banyak sedang berpuasa. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW memakruhkan ataupun melarang untuk mendahulukan satu atau dua hari di dalam berpuasa. Nah, oleh karenanya pengamatan satu hilal boleh berlaku untuk seluruh dunia Islam dan kaum muslimin. Tidak terdapat di dalamnya
perbedaan-perbedaan mengenai awal penetapan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Namun kondisi saat ini di kala kaum muslimin seperti anak ayam yang kehilangan induknya, terpecah ke dalam banyak teritorial, ke dalam faksi-faksi, ke dalam berbagai warna corak dari Islam dan kaum muslimin itu sendiri, termasuk pelaksanaan satu Ramadan ataupun satu Syawal, ya, tidak serta-merta dan seragam. Bagaimana menyikapi hal ini? Yang pertama, perbedaan pelaksanaan awal puasa ataupun Idul Fitri, bila mana berbeda wilayah, berbeda negeri yang menyelenggarakan puasa tersebut, bahkan berjauhan jaraknya, maka perbedaan memulai puasa tersebut adalah hal yang boleh atau lumrah. Karena hal ini pernah terjadi di zaman salaf, di zaman orang-orang terbaik yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang datang sesudahnya, kemudian yang datang sesudahnya. Terjadi di zaman sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, faqihus sahabah, adalah ahli fikih, bahkan beliau adalah syekhul mufassirin, adalah pemimpin para penafsir Al-Quran yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Bahwasanya seorang yang bernama Quraib diutus ataupun disuruh oleh Ummu Fadl bin Harith untuk datang ke Syam, yang di Syam saat itu diperintah oleh wali ataupun gubernur Muawiyah ibnu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ummu Fadl mengutus Quraib menuju Muawiyah, dan berangkatlah Quraib dari Madinah menuju Syam. Ketika datang di Syam, dimulailah penanggalan bulan Ramadan. Tepat hilal pada waktu itu terlihat di malam Jumat. Berpuasalah Quraib, berpuasalah kaum muslimin, dan berpuasa juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Selepas urusan, pulanglah Quraib menuju Madinah. Datang menghadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika puasa yang dijalani oleh Quraib sudah berusia 30 hari. Lantas Abdullah bin Abbas bertanya, kapan kalian memulai puasa? Maka Quraib pun menjawab bahwa mereka melihat hilal di malam Jumat, berpuasa dia, berpuasa kaum muslimin, dan berpuasa juga Muawiyah. Akan tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan, kami melihat hilal atau kami berpuasa malam Sabtu. Dalam arti bahwa puasa yang dijalani oleh Abdullah bin Abbas baru 29 hari. Sedangkan Quraib sudah 30 hari. Dan mendung yang menghalangi bulan ataupun pengamatan hilal pada saat itu menjadikan Abdullah bin Abbas menggenapkan puasa menjadi 30 hari. Sehingga ketika kaum muslimin di Syam memulai puasa di malam Jumat, berbeda dengan kaum muslimin yang berada di Hijaz yang memulai puasa di malam Sabtu. Perbedaan seperti ini pernah terjadi di zaman salaf, sehingga inilah melahirkan sebuah kaidah bahwa setiap negeri memiliki mata'alih. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbedaan hilal di setiap negeri, bila mana negeri tersebut berbeda, maka hal tersebut lumrah. Yang menjadi anekdot, mubki wa mudhik, menyedihkan sekaligus juga lucu, bila mana terjadi satu penanggalan hilal di satu negeri, di satu kota, di satu kabupaten, atau di satu desa. Ada dua hilalnya. Ini yang tidak pernah terjadi di zaman salaf. Sebab
satu kampung berbeda penanggalan puasa, berarti satu jamaah masjid berbeda waktu puasa mereka. Dan akan berbeda juga dampaknya antara suami dan istri. Ketika suami barangkali mulai puasanya, sedangkan istri berkeyakinan tidak, kita harus besok menunggu pengumuman ataupun ru'yah. Maka inilah khilaf yang syar, inilah khilaf yang buruk. Tatkala memulai puasa di satu wilayah, satu kampung, satu kota, ataupun satu masjid, berbeda antara para jamaah. Memang perbedaan memulai puasa pernah terjadi di zaman salaf, tapi mereka berbeda wilayah, antara Syam dan Hijaz, antara Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas. Tidak pernah terjadi perbedaan memulai puasa di dalam kota Madinah. Hari ini sudah ada sementara orang yang berpuasa, dan besok nanti ada orang lain yang mulai puasa. Ini tidak pernah terjadi di zaman salaf. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perbedaan menetapkan hilal seperti ini, apa yang berperan? Yang sangat berperan adalah pemerintahannya. Karena kaidah dalam agama ini mengatakan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwasanya ketetapan daripada pemerintah itu menengahi perselisihan, menghilangkan khilaf dan pertikaian di tengah umat. Maka kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang memerintahlah yang akan menetapkan kapan puasa tersebut dijalankan. Dan bagi kaum muslimin wajib untuk mengikuti hal tersebut, karena ibadah itu terbagi dua, jemaah sekalian. Ada ibadah fardiyah yang pelaksanaannya diserahkan kepada setiap kaum muslimin, seperti sholat sunnah. Dan ada yang kedua, ibadah yang sifatnya umum, setiap pribadi tidak boleh berijtihad memulai dan mengakhirkannya, semacam awal dan akhir daripada Ramadan. Tidak boleh inisiatif personal ataupun institusi ataupun perkumpulan masyarakat tertentu, kami akan memulai dan kami akan mengakhiri Ramadan. Tidak boleh. Ini ibadah jamaiyah, sebagaimana peperangan ataupun perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam. Maka tidak boleh memulai perang atas inisiatif kelompok dan faksi di dalam tubuh kaum muslimin. Haruslah peperangan tersebut diputuskan oleh Amirul Mukminin atau siapa yang memimpin kaum muslimin pada saat itu. Dalam hal ini adalah pengumuman perang itu oleh kepala negara. Pemimpin-pemimpin ataupun menteri tidak boleh mengumumkan peperangan. Demikian juga ketika terjadi peperangan antara satu negara dengan negara yang lain, tidak boleh mengikat perjanjian damai atau menghentikan perang ataupun gencatan senjata oleh faksi-faksi dan kelompok. Tidak, perdamaian tersebut harus ditandatangani dan diakhiri oleh kepala negaranya. Tidak boleh antara rakyat yang mengatakan saya sudah menikah dengan orang yang berada di selatan, saya dengan orang yang berada di utara, perang sudah usai dan seterusnya. Tidak, peperangan maupun perdamaian ditentukan oleh pemimpin besarnya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah di dalam Islam, termasuk memulai dan mengakhiri Ramadan adalah ibadah jamaiyah, ibadah umum yang memulai dan mengakhirnya serahkan kepada atiullah wa atiur rasul wa ulil amr minkum, kepada ulil amr. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbedaan-perbedaan mengenai penetapan Idul Fitri dan Idul Adha seharusnya ke depan tidak perlu lagi terjadi khilaf atau perbedaan waktunya di tengah-tengah kaum muslimin. Bila mana perbedaan pelaksanaannya tersebut terjadi berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, antara Indonesia dengan Singapura, kita masih bisa memaklumi. Antara Indonesia dengan Timur Tengah, kita masih memaklumi karena berbeda administratif, berbeda waktu, berbeda letak geografis. Namun di satu wilayah, di satu kota, di satu pulau, bahkan di satu desa, lebih-lebih lagi di satu masjid,
berbeda dua jamaah penetapan Idul Fitrinya ataupun kapan memulai puasanya. Inilah khilaf yang syar. Maka orang-orang yang diberi amanah memimpin umat ini harus memiliki khasyat, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.